Kalau saya melihat fenomena Anies, banyak Iya. ada yang mengatakan Anies lelah. Menurut saya enggak. Bahkan makin semangat. Apa ini enggak ada lelah dia. Ya, Dia secara makin buktikan bahwa betul-betul dia menyampaikan gagasan, ide apa yang akan dilakukan ke depan. Itu dari emak-emak sampai ke elit politik, sampai ke dunia internasional disampaikan itu. ya karena begini, Bib. Janji Amin itu mengena terhadap seluruh strata masyarakat yang ada. Ya, artinya gini, begitu beliau terpilih di 2024 akan datang, insya Allah banyak sekali program-program yang sudah disiapkan, antara lain ya tentang korupsi. Ya, karena korupsi itu salah satu memang program beliau selama ini. Nah, jadi waktu beliau menyampaikan di di KPK kemarin, itu KPK seperti kaget-kaget. Tidak ada paslon yang menyampaikan seberani Anies. Ya, karena Anies bilang dia akan mengembalikan KPK seperti wujud. Ya, tidak hanya KPK, marwah KPK, MK, dan agar juga lembaga-lembaga terkait masalah hukum dan penegak konstitusi itu akan diperbaiki. Jadi, insya Allah ya, sekarang ini cuma 2 saja target daripada pendukung Anies maupun kita keluarga besar yang mendukung. Pertama adalah pemakzulan. Ini tetap jalan. Karena kan pemerintahan Jokowi kan sampai tahun Oktober 2024. Sedangkan tanggal 14 Februari, marilah berbondong-bondong ke TPS untuk melakukan pencoblosan nomor 1, insya Allah 1 putaran. Gitu, ya. Kembali lagi ke pemakzulan, Prof ya. Memang kalau kita lihat peta terkini ya, kita juga sempat terkaget-kaget ya. 15 Januari kemarin ada semacam reuni dari peristiwa Malari ya. Mereka bersyukur gara-gara Jokowi. Waduh, kita bersyukur gara-gara Jokowi kita berkumpul sini. Gitu. Jadi kenapa? Nah, ujung-ujungnya ya tadi hanya 2 aja poinnya. Poin pertama itu yang seperti Prof bilang tadi, proses pemakzulan tetap berjalan karena sudah ada sambutan juga dari Menko Polhukam ya. Nanti juga insya Allah kalau nggak salah Senin besoknya akan ada semacam DPR menerima utusan dari petisi 100 ini. Setelah itu ada satu lagi agenda. Jadi ada 2 agenda yang tidak ada tawar-menawar menurut EF ya. EF, Faisal Basri, dan tokoh-tokoh lain semua situ berbicara bahwa tidak ada tawar-menawar lagi tentang pemakzulan, tentang pemilu ini, tentang pilpres ini tidak ada kompromi lagi, hanya 2 cara. 1, makzulkan Jokowi, ya itu terang benderang ya. Yang kedua 14 Februari itulah saat perjuangan. Iya. Gitu. Walaupun jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Prof Abbas Pahah. Siap, Prof. Alhamdulillah, Bib. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Ya, gitulah. Harus sehat. Oh, gitu ya. Kan tanggal 14 tinggal berapa hari lagi? Insya Allah tanggal 14 kita semua sehat walafiat, bangsa sehat walafiat, elit sehat walafiat, sehingga pesta di 14 Februari itu betul-betul sehat walafiat, mau fisik maupun mental ya. Ya, betul, Bib. Dan maunya kan seluruh anak bangsa ini berpikir begitu. Cuma ini kan ada anak bangsa ini mungkin kesambit kata orang Betawi, kesurupan, atau mungkin megalum kata psikolog, atau mungkin ya overconfidence, saking overnya nabrak konstitusi di mana-mana untuk menang atau dimenangkan oleh pendukungnya. Nah, jadi ini yang didukung melakukan sesuatu yang tidak pantas, yang mendukung juga demikian. Apalagi yang mendukung ini
bagian daripada rezim yang seharusnya tidak boleh ikut cawe-cawe gitu. Jadi etikanya, konstitusinya, peraturan perundangan yang ada, kemudian dalam aspek moral ya, ini sudah tidak diindahkan lagi gitu. Nah, kalau bahasa sininya ini udah kayak andong Jogja ini, tutup kupingnya ngelihat ke depan, pokoknya ada makanan di depan, itu saja ini fokus dia ke sana. Gitu. Nah, fokusnya menang, lanjut, nggak mikir tentang adanya. Sesuai iklan ya. Iya, nggak ada pemikiran tentang perlunya restorasi kata, ya, brewok nih, ya. Nasdem Surya Paloh kan dia punya diksi atau stigma itu restorasi, kan begitu. Nah, kalau restorasi itu ya ada perubahan. Restorasi itu mengembalikan kepada sesuatu yang pada tempatnya. Sudah bagus. Jadi ada perubahan, kembalikan 45, kembali untuk merealisasikan apa yang menjadi tersurat maupun tersirat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang diterjemahkan dalam visi Amin itu Indonesia adil makmur untuk semua gitu, Bib. Menuju Indonesia makmur, sebentar lagi kita ada pesta demokrasi. Pesta yang luar biasa kita harapkannya. Yakin Habib ada pesta demokrasi? Yakin, dengan kelakuannya harus yakin. Beberapa paslon dan pendukung paslon tersebut? Nggak apa-apa, Prof. Sekarang ini katanya sudah melek, sudah ngerti politik. Sekarang bayangin, itu yang namanya kampanye dukungan dari masyarakat tua, sekarang terakhir ini muncul dari anak muda. Mereka tidak dibiayai, mereka bikin apa namanya dukungan kepada Anies itu yang begitu heboh. Wah, itu bahasa kerennya itu Gen Z dan milenial gitu. Ya, itu yang merupakan bagian daripada bonus demografi. Iya, itu sekarang sudah sadar mereka kan melek nih. Dan kita hampir tiap hari kita bicara di podcast yang selalu memberikan semacam pembelajaran politik ya, bahwa pesta demokrasi ini harus kita nikmati, harus kita enjoy dan kita laksanakan dengan luber. Saya 2 hari yang lalu, Bib, ya, di Akademi Bela Negara, Nasdem punya, yang dipimpin oleh Majen EGK Manila. Di sana itu saya memberi pemantapan, pengarahan dan motivasi terhadap manusia dan mahasiswa dan pemuda Indonesia Timur agar mereka tahu persis apa, kenapa dan bagaimana kondisi ini dan kenapa perubahan menjadi bagian fokus daripada paslon 1 Amin. Nah, di sana mereka baru mengangguk-angguk ini ya. Nah, mudah-mudahan ngangguk-ngangguknya bukan ngantuk atau lapar gitu ya, tapi memang memahami bahwa dewasa ini Indonesia tidak baik-baik saja. Rezim sudah semakin nakal dan lupa aturan dan ketentuan. Nusron bilang, tunjukkan buktinya, mana buktinya, kan gitu. Ya, kalau buktinya kan ada yang dirasakan, ada yang dilihat, ada yang dua-duanya bisa. Lah ini kan kita dengar ya, aparat desa diarahkan, aparat desa yang tidak mau mengikuti diancam. Kan begitu. Nah, jadi dari sudut mana kita mau melihat perilaku politik rezim ini baik untuk merealisasikan pemilu yang merupakan berkala setiap 5 tahun untuk dilakukan secara jurdil, langsung bebas rahasia. Nah, dalam hal ini memang Amin lelah juga, tapi saya sebagai salah seorang penasehat di staf pemenangan Anies melihat dinamika pergerakan semakin hari semakin kokoh mereka bergerak ini. Kalau saya melihat fenomena Anies, banyak ada yang mengatakan Anies lelah. Menurut saya enggak. Bahkan makin semangat. Apa ini enggak ada lelah dia. Ya, secara dia makin buktikan bahwa betul-betul dia menyampaikan
gagasan, ide apa yang akan dilakukan ke depan itu dari emak-emak sampai ke elit politik sampai ke dunia internasional disampaikan itu. Ya karena begini, Bib. Janji Amin itu mengena terhadap seluruh strata masyarakat yang ada. Masyarakat banyak butuh harga murah. Insya Allah kata Anies, harga dimurahkan terjangkau dan setara. Yang kedua, kebutuhan listrik. Insya Allah 450-900 akan dibebaskan. Rumah sakit BPJS akan digratiskan. Pendidikan yang dambaan, dan ini adalah arahan daripada ya konstitusi kita mencerdaskan kehidupan bangsa, akan gratis. Malah tanah-tanah negara yang selama dimanfaatkan oleh para taipan, konglomerat hitam dan sebagainya, sekarang bisa digunakan untuk membangun kegiatan sosial dan pendidikan. Masa tidak akan dipilih? Jadi, nah untuk strata tingkat atas, ada kegembiraan tersendiri hadirnya kembali Indonesia di perkitakan bangsa-bangsa, di percaturan global. Kemudian juga, saya pribadi mengatakan, 5 tahun pertama nanti Anies dengan program 1 harinya, dan kemudian 5 tahun pertama nanti, insya Allah setelah tahun ke-5, Indonesia akan masuk kepada jajaran paling tidak 6 besar dunia, kekuatan dan segala aspek. Berpikir lebih optimis, Prof. Ya. Jadi jangan kelamaan 5 tahun, Prof. Bukan 5 tahun di dalam global ini, jadi akan masuk dalam paling tidak 6 besar dunia dari segala aspek. Ya, artinya gini, begitu beliau terpilih di 2024 akan datang, insya Allah banyak sekali program-program yang sudah disiapkan, antara lain ya tentang korupsi. Ya, karena korupsi itu salah satu memang program beliau selama ini. Nah, jadi waktu beliau menyampaikan di di KPK kemarin, itu KPK seperti kaget-kaget. Tidak ada paslon yang menyampaikan seberani Anies. Ya, karena dia bilang dia akan mengembalikan KPK seperti wujud. Iya, tidak hanya KPK, marwah KPK, MK, dan agar juga lembaga-lembaga terkait masalah hukum dan penegakan konstitusi itu akan diperbaiki. Jadi, insya Allah ya, sekarang ini cuma 2 saja target daripada pendukung Anies maupun kita keluarga besar yang mendukung. Pertama adalah impeachment yang ramai dibicarakan. Pemakzulan. Ya, pemakzulan. Ini tetap jalan. Karena kan pemerintahan Jokowi kan sampai tahun Oktober 2024. Sedangkan tanggal 14 Februari, marilah berbondong-bondong ke TPS untuk melakukan pencoblosan nomor 1, lipat nomor 2, ya enggak? Tutup nomor 3, insya Allah 1 putaran. Nah untuk itu, Amin telah melakukan pelatihan bimbingan teknis taksi, dan juga melakukan pelatihan dan bimbingan untuk jubir kampung, gitu. Ya, kembali lagi ke pemakzulan, Prof ya. Memang kalau kita lihat peta terkini ya, kita juga sempat terkaget-kaget ya. 15 Januari kemarin ada semacam reuni dari peristiwa Malari ya. Kalau Malari dulu itu menentang investasi dari Jepang yang menimbulkan suatu masalah besar, dan Jepang gagal ya. Jadi Perdana Menteri Jepang mau ke Indonesia kan gagal, tidak jadi mendarat kan. Dampaknya hari mancanegara masuk buih, ya kan. Nah kemarin kan diperingati itu, kalau nggak salah. Setiap tahun kalau nggak salah. Ya, tapi kalau kemarin itu cukup besar, kurang lebih itu ya, lumayan tokoh terkumpul ya. Di situ banyak tokoh-tokoh yang bersyukur ya. Termasuk tokoh yang dari yang sebelah sono juga rupanya merapat ke sana. Ya, jadi mereka bersyukur gara-gara Jokowi. Waduh, kita bersyukur gara-gara Jokowi kita berkumpul sini. Gitu. Jadi kenapa? Nah, ujung-ujungnya ya tadi hanya 2 aja poinnya. Poin pertama itu yang seperti Prof bilang tadi, proses pemakzulan tetap berjalan karena sudah ada sambutan juga dari Menko Polhukam ya. 1, petisi 100 sudah diterima secara resmi. Nanti juga insya Allah kalau nggak salah Senin besoknya akan ada
semacam DPR itu menerima utusan dari petisi 100 ini. Setelah itu ada satu lagi agenda. Jadi ada dua agenda yang tidak ada tawar-menawar menurut EF ya. EF, Faisal Basri, dan tokoh-tokoh lain semua situ berbicara bahwa tidak ada tawar-menawar lagi tentang Pemakzulan. tentang pemilu ini, tentang pilpres ini tidak ada kompromi lagi, hanya dua cara. Satu, makzulkan Jokowi, ya itu terang benderang ya. Yang kedua 14 Februari itulah saat perjuangan. Jadi hanya dua kata itu saja. Jadi bilang saya sudah kehabisan kata-kata, sudah tidak lagi bicara apa-apa, hanya tinggal dua kata-kata itu saja. Makzulkan Jokowi, dan 14 itu hari harus kita rebut kemenangan itu. Ya kalau bisa pilpres tanpa Jokowi kan begitu. Nah, kalau sudah dimakzulkan kan udah otomatis kan. Iya. Gitu. Walaupun di sana sini banyak yang bilang wah susah segala macam. Ya namanya politik mana ada yang gampang. Ya apalagi itu dua pakar hukum tata negara melempem, saya lihat ini kacau. Bukan cuma melempem, itu keberpihakannya kelihatan. Kalau kelihatan ya. Kelihatan. Dia mestinya dipecat, berhenti tidak hormat. Ini paman kita cuma diberhentikan. Ya seharusnya kan, tapi nggak apa-apa. Hanya dua orang. Sementara yang banyak nih, yang ratusan ini kan suaranya juga keras. Iya keras. Cuma kalau dari kacamata saya dalam perjalanan anak tokoh, ya ini dua orang ini cemerlang dari biasa-biasa menjadi menteri, menjadi pakar. Katanya kan hanya dua orang. Padahal yang kumpul ini dari 100 itu bahkan ngumpul lagi sekarang bahkan sampai 1000. Ini sudah 1000 lebih loh. Dari yang 100 tadi sudah 1000 lebih. Semua sependapat bahwa pemakzulan itu harus di apa namanya? Iya, dan malah kalau tidak salah kan katanya mau bikin satgas itu Menko Polhukam. Sudah, satgas itu sudah dibentuk sama Menko Polhukam, sudah dibentuk. Jadi ketidakpercayaan, ya salah satu Menko Polhukam tidak percaya dengan Bawaslu. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang seharusnya ditindaklanjuti itu. Mahfud melihat, wah ini kalau begini caranya nggak bakalan beres, dibentuklah satgas. Walaupun jadi agak lucu-lucu dikit, gitu, ya kan? Sudah ada Bawaslu, seharusnya kan dia kan ada di rezim, dia tinggal tekan ke Bawaslu kan. Tapi karena sudah tidak seirama, ya di dalam kabinet kita sudah tidak seirama. Ini rezim susah nih, mau diberhentiin Menko Polhukam, merembet. Bisa 15 menteri mundur, ya enggak. Kalau enggak, satgas jalan. Kemudian EF bicara pokoknya, kan begitu. Nah, jadi itulah. Jadi BIP artinya cuma dua saja. 14 serbu itu TPS, coblos 1, lipat 2, 3, lipat. Ya, masukkan. Tutup. Ya, sudah masukkan. Ya, jadi kemudian ya ini Nusron bilang, ini yang 100 petisi ini memberi kegaduhan katanya. Udahlah, kalau namanya Nusron nggak usah didengar, itu kan memang kelompok yang mendukung Prabowo. Nggak, bukan. Apapun. Nusron ini cendekiawan. Cuma cendekiawan yang tidak cerdik dan tidak berkawan dengan kebenaran. Dia sih asal ngomong doang. Pokoknya ngomongnya kenceng gitu aja udah. Jadi kalau ada berdebat pokoknya penting adu kenceng gitu loh. Gitu, nggak berbobot. Adu okol aja, bukan pakai akal gitu. Kalau pakai akal perdebatan itu kan mesti masuk akal atau tidak gitu. Tapi kalau dia enggak, dia yang penting kenceng gitu loh. Ngomongnya kenceng di dalam perdebatan seakan-akan dia yang menjadi sebagai pemenang gitu loh. Itu aja yang saya perhatikan. Oke, baik Bib, itu saja barangkali singkat saja perjumpaan kita yang sudah lama ini. Besok kita akan cerita mereka ya sedang digembala ya. Ketua-ketua partai ini dan beberapa intelektual profesional sedang digembala oleh anak Gen Z. Ya begitu, Bib. Ya, ada yang menarik masih belum kita bahas, Bro. Sedikit lagi, Bro. Jadi masalah kemarin iklan yang begitu menggemparkan, kan baru beberapa jam tayang, kan di stop. Nah, ini tangan yang nyetop sampai sekarang belum ketahuan. Apa? Videotron. Iya. Kan sekarang ada truknya. Yang akhirnya apa dampaknya? Nah, di stop itu akhirnya dampaknya muncul di mana-mana. Kemarahan Gen Z ini semakin membara, gitu. Jadi feedback daripada Videotron yang diturunkan itu luar biasa. Ya, soal ada truk Videotron di Medan muncul, di mana muncul. Ya, ada dua waktu pertama muncul kan Jakarta dan Bekasi. Nah, begitu baru beberapa jam langsung
ada tangan take down ya. Di take down. Akhirnya muncul lagi di mana-mana, makin banyak. Dan ini jadi tren lagi gitu. Nah, di sinilah kebangkitan ya generasi Gen Z ini melihat bahwa memang Pilpres ini ya status quo ini dengan segala cara dia akan patahkan namanya iklan apapun, kampanye apapun akan dipatahkan. Sementara di sisi lainnya tenang-tenang saja. Presiden iklan pun nggak apa-apa. Walau presiden iklan kan lucu kan. Oh ya, ada iklan dia sama Dandim kalau tidak salah. Aduh. Ya sudahlah, Bib. Biarlah, badai pasti akan berlalu. Oh gitu aja ya. Dan yang tinggal pohon kurma yang kuat. Nah, iyalah, kurma ini kan obat ya. Nah, untuk itu tegaklah amin dalam hal ini. Semoga janji dan program 100 harinya bisa berjalan. Seluruh strata masyarakat akan merasakan dampaknya. Untuk itu, marilah kita ke TPS tanggal 14 Februari. Sebelum ke TPS tanggal 14, Prof, ini ada banyak lagi gerakan-gerakan, jangan kita tinggalkan. Banyak nanti sebelum tanggal 14. Ya, kita bahas sebentar lagi. Dan di antaranya itu kan, ini kan nanti ada sinergi ini, ya sinergi kelompok yang pemazulan juga banyak nanti ada gerakan, bukan cuma menunggu 14, ada lagi event lainnya. Dan itu perlu kita menjadi perhatian kita. Oke, kita akan viralkan, bahas itu dengan mendalam, sehingga masyarakat lebih tahu, netizen akan lebih tahu. Ya, baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan dengan Prof. Abbas Taha yang lumayan lama absen ya, hampir 2 bulan ya. Beliau ini rupanya lagi campaign ke seluruh provinsi. Terima kasih Prof. Mari, waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.